situasi pandemi seperti ini, kita semua terhindar dari virus corona ya. Usahakan tetap mematuhi protokol kesehatan ya. 3M itu menjaga jarak, mencuci tangan, apalagi pakai masker ya. Ya, sebelum kita mulai, silakan Desa pimpin doa dulu. Ya. Bapak absen ya? Yogi? Ya. Rina? Hadir. Nesa? Hadir. Gusti? Hadir. Semuanya. Ya, walaupun kita sedikit, kita usahakan tetap semangat ya. Kita belajar contoh seperti ini ya. Untuk supaya tambah semangat, silakan Desa pimpin untuk semangatnya dulu ya. Ayo sama-sama ya. Sama-sama. Ayo. 1, 2, 3. Ya, minggu lalu Bapak sudah sampaikan atau 2 minggu lalu Bapak sudah sampaikan tentang materi hari ini. Tentang materi apa hari ini? Ya, ya. Namun sebelum Bapak menjelaskan pengertian cadu sakti, apa itu cadu sakti, bagian-bagian cadu sakti, Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, anak-anak dapat menjelaskan pengertian cadu sakti. Yang kedua, dapat menyebutkan bagian-bagian cadu sakti. Dan yang ketiga adalah dapat menuliskan pengertian dari masing-masing cadu sakti. Itu adalah 3 komponen atau pencapaian kita untuk pembelajaran hari ini ya. Saya harapkan nanti setelah Bapak sampaikan, anak-anak bisa memahami. Seandainya tidak bisa belum paham, silakan bertanya ya. Kita lanjut. Ya, cadu sakti. Sebelum Bapak jelaskan, apa itu cadu sakti? Apa bisa katanya? Cadu sakti. Ya. Apa itu cadu sakti? Cadu sakti artinya 4. Ya, 4. Sakti artinya kemahakuasaan sama kuasa. Ya, yang lain oke bisa? Iya. Cadu sakti, pengertian cadu sakti. Cadu sakti terdiri dari dua kata ya. Yang pertama, cadu artinya 4. Cadu itu sama dengan catur ya. Catur itu sama, yaitu 4 ya. 4 dan sakti artinya kemahakuasaan. Itu kekuatan dari Tuhan ya. Jadi cadu sakti artinya 4 kemahakuasaan Sang Yang Widi Wasa ya. Itu ada 4 kemahakuasaan Sang Yang Widi Wasa. Apa saja kemahakuasaan Dia? Siapa yang tahu? Sebelum Pak jelaskan ya. Pertama, siapa? Ya, angkat tangan. Ya, Desa. Ya. Prabu Sakti. Ya, Prabu Sakti. Kedua, Wibu Sakti. Wibu Sakti. Terus Jenana Sakti. Jenana Sakti. Apa lagi? Kriya Sakti. Iya, Kriya Sakti. Siapa lagi bisa? Ayo. Ayo, oke, bisa. Muslim. Ayo. Iya. Yang lain harus bisa ya. Itu karena Bapak sudah sampaikan, berikan materinya ya. Belajar. Ya. Bagian-bagian cadu sakti ada 4 ya. Yang pertama adalah
Apa itu Prabu Sakti? Itu Prabu Sakti ya, ayo. Siapa bisa? Kemahakuasaan. Kemahakuasaan. Siapa lagi? Ayo bisa. Ayo. Ada? Bisa? Nah ini Prabu Sakti artinya Sang Yang Widi mempunyai sifat maha kuasa ya. Atau Prabu Sakti ini disebut juga dengan Raja di Raja. Dia atau beliau yang berkuasa ya. Kemahakuasaan Sang Yang Widi tidak dimiliki oleh manusia. Kekuatan Sang Yang Widi, kita ini sebagai manusia tidak memilikinya ya. Siapa yang bisa bikin sapi? Ada bisa bikin sapi? Nah, tidak bisa. Bikin ular? Nah, itu. Itulah kekuatan, salah satu contoh kekuatan Sang Yang Widi Wasa ya. Beliau menciptakan semua. Kalau meja dan kursi baru manusia bisa bikinnya. Itulah kemahakuasaan Sang Yang Widi tidak dimiliki oleh manusia ya. Dalam kitab suci Weda disebutkan Eko Narayana Naditya Astika Cetya, artinya Sang Yang Widi itu hanya satu ya, tidak ada duanya. Namun orang bijaksana menyebut dengan banyak nama. Contohnya Pak Guru. Kalau di sekolah disebut Pak Guru. Kalau ke kebun ya Pak Petani. Petani. Siapa orangnya? Ya Pak Armada. Satu kan? Nah, itu juga dengan Tuhan ya. Sang Yang Widi Wasa sebagai Prabu Sakti bersifat utpeti, setiti dan pralina ya. Itu beliau menciptakan, memelihara dan melebur. Tuh ya. Kelas 2 kita sudah pelajari itu ya tentang Trimurti. Nah, itu. Sekarang kita pelajari. Nah, yang kedua, siapa bisa menyebutkan apa lagi bagiannya? Sang Yang Widi Wasa memiliki sifat maha ada. Ya, maha ada disebut dengan apa? Iya, Wibu Sakti. Ya, tepuk tangan ya, tepuk tangan. Ya, itu sudah usahakan yang lain belajar ya. Itu ya. Nah, Wibu Sakti. Apa tadi Wibu Sakti? Ayo, kita tahu. Iya, sifat Tuhan yang maha ada ya. Baik di luar dan di dalam ciptaan ada beliau ya. Nah, Wibu Sakti artinya sifat Tuhan maha ada. Apakah di luar ini ada Tuhan? Nah, yang satu bilang tidak, yang lain ada ya. Dimanapun ya, ini kan sudah dikatakan. Sang Yang Widi itu bersifat maha ada. Di sini juga pun ada. Nah, nanti seperti apa? Hanya saja kita tidak bisa melihatnya ya, bisa kita rasakan. Ini ada contohnya. Ya. Maksudnya adalah setiap benda yang ada di bumi dijiwai oleh Sang Yang Widi ya. Sehingga beliau juga diberi sebutan Sang Yang Sangkampara, yaitu meresap pada semua benda. Ya, semua benda diresapi oleh Tuhan, ada Tuhan. Misalnya lihat anjing, di sana pun ada Tuhan, karena ada roh. Pada manusia ada Tuhan. Kenapa? Karena ada jiwa Tuhan, Atman yang menghidupi kita ya. Karena Atman itu merupakan percikan dari Sang Yang Widi ya. Tuh. Lanjut. Nah, contohnya ini. Bisa dilihat? Ya. Contohnya, ketika kita membuat segelas teh dan dimasukkan gula, kemudian diaduk, yang tampak adalah warna teh. Nah, itu. Tetapi kalau diminum terasa manis.
Rasa manis ini tidaklah nampak tetapi dapat dirasakan. Demikianlah sifat Tuhan sebagai ibu sakti. Pernah bikin teh? Iya, kalau sejumlah siram dengan air panas diaduk-aduk. Gulanya kemana? Cair. Iya, cair yang tidak kelihatan. Tapi setelah kita minum masih terasa manisnya. Walaupun tidak kelihatan gulanya. Nah, begitu juga dengan Tuhan, sifat Tuhan Maha Wibu Sakti. Tuhan tidak bisa dilihat, tapi bisa dirasakan ya. Karena kita memiliki keyakinannya. Ada yang belum dipahami? Silakan bertanya. Ada? Atau sudah paham? Sudah paham? Atau sudah mengerti? Hah? Sudah? Bisa dilanjut? Atau Desa mau bertanya? Ya, kita lanjut. Bagian yang ketiga apa? Bagian yang ketiga? Jenana sakti. Yang lain? Yang lain apa? Ya, jenana sakti. Ya, ini dia. Yang ketiga adalah jenana saktinya. Nah, sebelum dilanjut, apa itu jenana sakti? Siapa bisa? Sang Widiwasa. Ya. Ya, Tuhan Sang Yang Widiwasa bersifat Maha Tahu. Siapa lagi bisa? Ayo. Desa? Bisa? Iya. Jenana sakti adalah sifat Tuhan Maha Tahu ya. Nah, itu. Beliau mengetahui, tak Maha Tahu ya. Nah, ini. Kemahakuasaan atau kemahatauan Sang Yang Widiwasa ini menyebabkan umatnya selalu yakin dan berusaha untuk melakukan sesuatu dengan jalan yang lebih baik dan benar. Itulah. Karena sifat Tuhan itu Maha Tahu, kita sebagai manusia diwajibkan selalu berbuat yang baik. Karena apapun yang kita pikirkan dan perbuat, Tuhan itu mengetahuinya. Sang Yang Widiwasa memiliki 3 sifat, yaitu bisa dilihat Dura Jenana mengetahui segalanya, Dura Darsana melihat segalanya atau berpenglihatan tembus, dan Dura Darsa Srawana memiliki pendengaran yang tembus dimanapun berada. Itu ya. Itu ya. Nah itu karena Tuhan memiliki sifat Maha Tahu ya. Ya. Ini ketiga sifat Sang Yang Widiwasa ini membuat umat Hindu menyadari adanya dengan ajaran karma. Karena kita jenana kita masih ingat dengan duniawi, makanya kita bisa lahir kembali ya. Kehidupan kita seperti ini. Karena Tuhan selalu mengecek. Walaupun Tuhan tidak bisa kita lihat, Tuhan itu selalu mengecek. Kok Gusti ini berpikiran seperti ini, kok Gusti ini berbuat seperti ini. Itu tahu. Gitu. Makanya di dunia hari atau setelah kita meninggal, kita akan melahir kembali. Ya. Nah, bagian yang keempat apa? Bagian yang keempat. Kriya sakti. Yang lain? Kriya sakti. Ya, kriya sakti itu. Ya, kriya sakti. Apa itu kriya sakti? Ini saya memiliki sifat kemampuan karya kata. Ya, maha karya ya. Tepuk tangan dulu untuk Yogi ya. Tepuk tangan ya. Itu sifat Tuhan Sang Yang Widi atau sifat maha karya, mampu menciptakan apapun ya yang manusia tidak bisa ciptakan.
Kriya sakti artinya sang yang widik kuasa memiliki sifat maha kaya. Beliau disebut dengan kemahakuasaan beliau antara lain adanya musim hujan, gempa bumi, gunung meletus, angin ribut, tsunami, semua adalah kehendak beliau. Misalnya banjir, siapa bisa menahan? Stop dulu banjirnya, siapa? Ada bisa? Tidak. Ada tsunami, siapa bisa menahan? Ada bisa? Ya tidak, ya. Apapun yang dikehendaki oleh Tuhan, maka akan terjadi, ya itu. Kita tidak bisa menghalangi, karena kita bisa berusaha menjaga atau melestarikan lingkungan ini. Air terjun diciptakan oleh Tuhan begitu indahnya, kan? Kita bisa menikmati alam pemandangan. Kita sebagai manusia hanya bisa berusaha untuk mengantisipasi hal-hal yang mungkin terjadi. Misalnya, supaya tidak banjir, kita jangan buang sampah sembarangan, buang sampah di sungai, itu kan menghambat jadinya air ketika hujan. Menebang hutan sembarangan supaya tanahnya tidak longsor, ya. Kita hanya bisa mengantisipasi. Ya, gimana? Ada yang belum dipahami? Silakan ditanyakan dulu sebelum lanjut. Ada? Bagi yang belum dipahami, silakan bertanya dulu, bertanya. Ada? Ya, kalau tidak ada yang bertanya, ya silakan baca dulu bukunya berapa menit. Nanti Bapak akan kasih ada tugas untuk diperiksa sekarang. Ya, pelajari dulu. Baca dulu halaman 66 dan 71 itu, ya, ada di bukunya. Ya, baca dulu sedikit. Ya, sebelum Bapak berikan soal untuk evaluasi hari ini, apakah kalian sudah paham atau belum, nanti dievaluasi bisa kemudiannya. Sebelum Bapak beri soal, silakan dipelajari dulu, ya. Silakan baca dulu, nanti Bapak akan beri soal. Ada soalnya di sini. Ya, silakan dipelajari dulu. Ya, dipelajari baik-baik pengertiannya apa, bagian-bagiannya. Nanti ketika Pak Guru kasih soal, kita bisa menjawabnya. Mana sudah? Ya, sudah. Sekarang, nah, ini tugasnya ya untuk
evaluasi hari ini dan Bapak sudah print kan ya? Ini dikerjakan. Nah, Gusti jangan menguatnya. Masih pagi nih, jangan menguat. Ya, kerjakan ya. Ya, itu kan Bapak soalnya sudah ada. Silakan jawabannya ditulis di bawahnya. Di bawahnya. Itu ya, silakan kerjakan. Nah, ini kalau sudah selesai baru kita berkarya sama teman-temannya. Bisa. Silakan baca baik-baik soalnya. Bisa diacak ya, yang mana yang lebih murah atau mudah itu dulu dikerjakan bisa ya. Ya, tulis nama, kelas dan tanggalnya ya. Ya di bawahnya ditulis ya di bawahnya. Ya kalau mencukupi di belakangnya itu bisa mau tulis di bawah jawabannya, mau di samping bisa. Dibaca baik-baik supaya tidak salah ya. Dan silahkan baca baik-baik jawaban pertanyaannya, lalu dikerjakannya. Ya, kalau salah bisa dicoret ya jawabnya, bikin di bawahnya. Nanti kasih lurus tulisannya ya, jangan naik turunnya.
Ya diperiksa ulang. Siapa tahu ada yang keliru ya. Karena langsung diperiksa hari ini supaya tahu-tahu jawabnya ya. Benar berapa? Pindah sudah. Nah, semua mesti ya, kita tunggu dulu Gusti ya. Baru kita semua periksa. Yang lain periksa dulu. Atau ada yang keliru? Nah, cepat sedikit ya. Ya kalau sudah kita tukar ya, tukar begini, tukar. Nanti tinggal gini, ayo. Ya tukar. Ayo tukar. Ya. Ya sekarang lihat jawaban di sini ya, sini lihat ini kuncinya ya. Nah ini, yang pertama jawabannya 4 ya. Nah ini lihat. Ya kasih tanda kalau benar kasih benar ya, kalau salah kasih. Ini lihat jawabannya ini. Iya. Ya berarti kalau belum berarti salah ya. Begini, kalau dia mengerjakan tapi salah dapat juga nilainya. Kalau tidak mengerjakan itu salah semua. Berarti 0 ya. Ya. Ya ini dapat. Nah nomor 4 dengan nomor 5 nggak mengerjakan berarti salah. Ya. Nah salah. Yang lain silakan lihat jawabannya. Lihat itu di depan lihat. Yang mana ada yang penting ditanda. Supaya tahu benar berapa. Udah, tinggal diperiksa. Sudah. Sudah semua? Sudah ya. Ya kembalikan pekerjaan temannya. Ayo kembalikan. Ya kembalikan. Ya, siapa yang benar semua? Ya, Yogi. Siapa lagi? Desa. Ini kenapa?
Salah satu. Ya, Gusti. Dua. Oh, salah dua. Ya, kurang semangat ya. Kurang serius pelajarannya ya. Tadi kan sudah disampaikan, silahkan serius ya. Itu. Ada ini kan sudah mau evaluasi, berarti yang benar semua berarti serius tadi mengerjakan ya. Yang masih banyak salah, silakan belajar lagi ya. Mesti silakan belajar lebih lagi ya. Itu yang lain juga. Ya. Siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Kita mempelajari tentang apa? Ayo, siapa bisa? Cadu sakti. Ya, cadu sakti. Terus apa lagi? Trio sakti. Trio sakti, yaitu bagian-bagiannya ya. Nah, ya apa? Ya, jenana sakti lagi. Trio sakti. Kriya sakti, ya. Itu. Ya, wibu sakti ya. Ya. Atau sebelum Bapak simpulkan pembelajaran hari ini, siapa yang bertanya atau belum paham? Silakan bertanya. Ya, siapa yang bertanya? Ayo. Pak, saya di sininya tidak mengerti. Apa yang maksud dengan ini? Bisa? Ayo. Ada? Pak beri kesempatan bertanya. Karena ada juga PR, ya. Ini ada PR. Nanti kerjakan di rumah, ya. 2 minggu ke depan, silakan tugasnya atau PR-nya ini di store, ya. Oke. Ada yang bertanya? Nah, tidak ada. Kalau tidak ada yang bertanya, Bapak yang bertanya. Nah, itu. Tadi anak-anak sudah diberi kesempatan bertanya. Kalau tidak ada yang bertanya, Bapak sekarang bertanya. Nah, siapa yang bisa menyebutkan apa itu cadu sakti ya katakan? Ya, Desa. Cadu sakti artinya cadu sakti memiliki arti yang sama dengan catur sakti. Ya. Secara etimologi, kata cadu sakti, catur sakti terdiri dari kata cadu, catur, dan sakti. Cadu catur artinya 4, sakti artinya kemahakuasaan Sang Hyang Widi Wasa. Jadi cadu sakti artinya 4 kemahakuasaan Sang Hyang Widi Wasa. Yaitu cadu sakti, wibu sakti, jenana sakti, dan kriya sakti. Sifat kemahakuasaan ini hanya dimiliki oleh Sang Hyang Widi Wasa. Iya. Siapa lagi bisa? Ayo. Tepuk tangan dulu, ayo. Tepuk tangan dulu. Ya. Ayo. Ya, semangat ya. Siapa lagi bisa? Siapa lagi bisa? Ayo. Ayo, siapa lagi bisa? Ayo. Ada? Iya. Mari kita simpulkan bersama ya. Tadi temannya Pak Desa sudah menjawab apa itu cadu sakti ya simpulannya. Nah, yang pertama bahwa pembelajaran kita hari ini, pertemuan kita hari ini kita sudah mengetahui pengertian cadu sakti seperti dikatakan Desa tadi. Cadu sakti itu adalah 4 kemahakuasaan Sang Hyang Widi Wasa yang manusia tidak milikinya. Itu hanya Tuhanlah yang memiliki. Yang kedua, kalian sudah mengetahui bagian-bagian cadu sakti. Yang pertama apa lagi? Apa itu? Ya, Prabu Sakti. Apa lagi? Wibu Sakti. Apa lagi? Ya, jenana sakti dan ya, kriya sakti. Berarti sudah ingat ya bagiannya. Ini Prabu Sakti adalah Sang Hyang Widi mempunyai sifat maha kuasa, ya itu. Nah ini Wibu Sakti artinya Sang Hyang Widi bersifat maha ada. Apakah di luar Tuhan? Ada.
Tidak. Bisa dilihat? Tidak. Tidak, tapi bisa Rasa. ya, bisa dirasakan. Nah itu ada Janana Sakti, Kriya Sakti. Ya itulah materi yang kita sudah laksanakan hari ini. Untuk minggu depan atau 2 minggu ke depan kita masih di pembelajaran tentang Cadu Sakti dan pembahasan yang lebih lanjut ya. Silakan nanti anak-anak tetap belajar ya. Dan Bapak harapkan seperti Bapak sampaikan tadi, kita dalam situasi pandemi seperti ini usahakan ingat mematuhi protokol kesehatan. Ada 3M. Apa yang pertama? Ya, mencuci tangan. Yang kedua, menjaga jarak. Dan pakai masker, yaitu ya, supaya kita terhindar dari virus corona. Ya, karena tadi kita sudah buka dengan salam Jumat. Mari untuk pertemuan kita hari ini kita cukupkan sampai di sini. Bapak harapkan tetap semangat untuk belajar. Ya, nanti ada tugas yang Bapak sampaikan juga. Ya, baik, kita tutup dengan salam Tarawa Santi. Om Santi 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 Om.